Halo semuanya, bertemu kembali di podcast PHP Indonesia untuk 28 Februari 2023. Pada podcast terakhir di hari terakhir di bulan Februari ini, kita akan membahas berita-berita seputar PHP, framework PHP, library-library PHP, kemudian juga artikel-artikel yang bisa kita implementasikan atau kita coba, dan library ataupun kelas pilihan yang bisa kita implementasikan di project kita selanjutnya. Di berita pertama datang dari Laravel bahwa Laravel 10.1 ini baru saja dirilis. Jadi setelah 1 minggu yang lalu, tanggal 14 Februari, Laravel 10 resmi dirilis. 1 minggu kemudian, tidak berselang lama, Laravel 10.1 ini dirilis juga. Nah, ada banyak sekali bug fix dan pengayaan-pengayaan yang hadir di versi 10.1. Di antaranya standar input sekarang bisa di-apply melalui pending proses, kemudian ada juga fitur untuk removing return type saat di controller stub, kemudian show queue connection dalam monitor command, dan lebih lengkapnya bisa dibaca sendiri di changelog versi 10.1 ya kan. Nah, bagi pengguna Laravel 10, silakan upgrade ke 10.1, atau bagi yang belum menggunakan versi 10 sama sekali, silahkan mulai dicoba menggunakan Laravel 10. Nah, berita kedua seperti biasa datang dari framework Symfony. Untuk Symfony of the Week of Symfony 843 untuk 20 sampai 26 Februari 2023, ada sejumlah changelog penting yang dicantumkan dalam blog ini untuk versi 5.4, 6.2, dan 6.3. Jadi silahkan bagi pengguna-pengguna framework Symfony untuk bisa memulai testing upgrade framework Symfony yang dipakai. Kemudian untuk artikel minggu ini, kita mulai dari artikel tentang bagaimana cara memanggil command artisan menggunakan URL. Ada tutorial dari Om Yusuf Abid di medium.com tentang bagaimana cara memanggil perintah artisan melalui URL ya. Meskipun sekilas tampak tidak aman, sebenarnya eh, perintah ini atau artisan ini bisa sangat berguna jika kita memang tidak memiliki akses ke terminal untuk menjalankan PHP artisan. Caranya sangat mudah. Caranya cukup membuat sebuah eh, code baru di root ya, dan tambahkan artisan query. Nah, nanti di browser kita bisa akses URL kita, kemudian /artisan/migrate.fresh misalkan sebagai komennya. Nah, tentunya untuk root seperti ini kita harus proteksi, kita harus tambahkan parameter-parameter security yang baik, karena jika tidak digunakan dengan semestinya, situs ataupun sistem kita bisa rusak dan acak-adut ya. Kemudian artikel kedua yang saya rekomendasikan untuk minggu ini adalah 28 best practice bagaimana cara mendevelop sebuah theme di WordPress. Yang pertama diantaranya adalah menggunakan starter theme ya, jangan membuat sebuah theme dari awal. Yang kedua, ikuti standar coding dari WordPress. Kemudian yang ketiga, gunakan teknologi terbaru. Apa itu teknologi terbaru? Itu ada HTML5, CSS3, dan JavaScript terbaru. Kemudian optimize kode yang ada dengan CDN, kemudian minify CSS atau JavaScript, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, buat template atau themes itu responsif. Kemudian yang keenam, gunakan hierarki yang sesuai dengan yang direkomendasikan WordPress. Kemudian gunakan customizer API, gunakan WordPress API, dan lain-lain ya. Jumlahnya ada 28 ini. Jadi silahkan diimplementasikan, dibaca. Linknya ada di deskripsi, silahkan dibaca sendiri. Kemudian artikel selanjutnya, bagaimana cara membuat PHP
bisa berjalan 2000 kali lebih cepat. Ini ditulis oleh Om Timofey Bugaevsky di Medium ya. Bagaimana cara membuat PHP lebih cepat ya? Yang pertama di antaranya. Nah, itulah artikel tentang bagaimana cara membuat PHP 2000 kali lebih cepat. Silakan dibaca sendiri, linknya ada di deskripsi. Kemudian artikel selanjutnya bagaimana kita mengenal dan menggunakan PHP Insight ya. PHP Insight adalah sebuah composer package yang dibuat oleh salah satu legenda Laravel yaitu Om Nuno Maduro dan merupakan sebuah tool yang sangat fantastik, bisa melakukan analisis kode, mendapatkan kualitas kode PHP yang kita tulis. Nah, untuk menggunakannya cukup mudah sebenarnya, kita install dulu dengan Composer require Nuno Maduro /php insights. Kemudian kita jalankan PHP Insights ini di command line. Nanti kita akan ditampilkan hasil-hasil seperti jumlah komennya berapa, jumlah kelas yang kita tulis berapa, jumlah fungsinya berapa, jumlah globalnya berapa, dan lain-lain ya. Termasuk juga kompleksitas dan arsitektur. Nah, bagi yang ingin mencoba PHP Insight ini dan mengenal lebih jauh, silakan baca artikelnya, linknya ada di deskripsi. Kemudian artikel terakhir dan bisa dibaca dan diimplementasikan bagi para pemula ya, bagaimana cara membuat sebuah sistem CRUD sederhana dengan upload image ya, menggunakan Laravel, Breeze, dan Repo dengan Laravel 10 tentunya, yang ditulis oleh Om Fajar Windu Zulfikar, seorang software engineer dan back-end engineer dari Purwakarta. Silakan baca tutorialnya, sangat mudah diikuti. Linknya ada di deskripsi ya. Kemudian di segmen terakhir kita akan membahas kelas ataupun library yang boleh dibaca-baca dan diimplementasikan dalam project-project kita selanjutnya. Yang pertama adalah Benhammer. Benhammer ini sebuah library ya yang bisa kita pakai untuk melengkapi Laravel, yang fungsinya bisa kita gunakan untuk mengeblok sebuah request dari user ataupun IP tertentu. Nah, untuk instalasinya sangat mudah, cukup menggunakan Composer require mchave/benhammer, kemudian lakukan PHP artisan migrate dan publish benhammer config. Kemudian untuk penggunaannya, jika kita gunakan di model, kita bisa langsung gunakan dengan user, kemudian band ya, atau bisa kita gunakan IP address untuk di band juga bisa. Untuk versi lengkap tutorialnya ada di GitHub mchave/benhammer. Linknya ada di description box. Dan package ataupun library terakhir yang boleh direkomendasikan minggu ini adalah Bagisto. Bagisto adalah sebuah Laravel e-commerce, jadi solusi bagi yang ingin membuat e-commerce tapi menggunakan Laravel, silahkan pakai Bagisto. Alamat penggunaannya ataupun alamat situsnya ada di bagisto.com. Tersedia juga demonya. Dengan menggunakan Laravel Bagisto ini, kita bisa langsung membuat sebuah situs e-commerce dengan sangat mudah. Nah, ini adalah tampilan dari Bagisto. Nah, bagi yang tertarik untuk mengimplementasikan Bagisto ini, silakan baca-baca dan implementasikan Bagisto di project-project selanjutnya. Dan segitu saja tutorial maupun package-package pilihan dalam podcast PHP Indonesia untuk hari ini. Sampai jumpa.